know you're out there. I can see you. Running, hiding, killing, surviving. In accordance with the emergency executive orders, you've been selected for exposure to an experimental substance. You've seen it all. I gotta tell you, people, we've been getting our asses kicked. So, Well, today's the day that all that changes. You're looking at the only human known to have survived being bitten by a zombie. His blood carries the antibodies for the ZN1 virus. Halo para maniak film, balik lagi sama gua di channel Up Media. Di konten kali ini, gua akan rekap alur cerita film G Nation Season 1 episode 5-6. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, yuk di subscribe dulu, dinyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload konten baru. Kalau udah, mari menuju ke alur cerita. Cerita berlanjut diperlihatkan kelompok Garnet telah sampai di kota Illinois Selatan dan mereka beristirahat di sebuah rumah yang tidak berpenghuni. Untuk berjaga-jaga, mereka mengaliri listrik pada kawat rumah itu agar tidak ada zombie yang masuk selama mereka beristirahat. Namun tidak lama kemudian, datang badai disertai dengan petir yang menyambar listrik sehingga listrik di area itu padam. Karena tidak ada lagi penghalang, zombie itu pun mulai berdatangan. Garnet dan Warren memberitahu anggota yang lainnya, dan akhirnya mereka semua pergi dari tempat tersebut. Kemudian scene berpindah ke markas NSA. Di sana terlihat Citizen sedang melakukan siaran radio. Dalam siaran itu, ia memberitahukan bahwa akan ada badai yang sangat besar di selatan Chicago. Kelompok Garnet yang mendengar hal itu merasa khawatir dan ingin segera pergi dari sana. Namun karena badai sudah terlihat, membuat mereka mencari tempat perlindungan sementara. Rumah itu ialah milik Warren dan suaminya yang berada tidak jauh dari sana. Di sini terungkap bahwa 2 tahun lalu, Warren meninggalkan suaminya yang merupakan anggota pemadam kebakaran. Semenjak saat itu, Warren tidak pernah mengetahui kabar dari suaminya itu. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah Warren, ia mendapati ada sepasang suami istri yang ternyata sang suami sedang terluka parah. Lalu Garnet memberikan tugas kepada mereka. Cassandra dan Tin Towson bertugas mencari alat komunikasi. Doc, Murphy, Meg, dan Eddie bertugas membawa sepasang suami istri itu menuju ruang bawah tanah. Sedangkan Garnet dan Warren akan menuju garasi karena di sana terdapat mobil pemadam dan berharap mereka menemukan kotak P3K. Saat mereka sedang menuju garasi, mereka menghadapi beberapa zombie yang berada di sana. Setibanya di mobil, mereka langsung mengambil kotak P3K. Namun sayangnya, saat ingin kembali, para zombie sudah berkumpul di luar. Dan ada beberapa zombie yang menggunakan baju pemadam keluar dari sebuah ruangan. Di sana mereka melawan zombie-zombie itu dengan sengit. Setelah berhasil mengalahkan zombie pemadam itu, Warren menyadari bahwa itu adalah teman-teman suaminya. Di sisi lain, Murphy yang sedang bercermin merasakan ada hal aneh di tubuhnya yang menyebabkan bekas gigitannya semakin parah dan rambutnya mengalami kerontokan. Kemudian Murphy yang menghampiri teman-temannya, terlihat ia sudah memotong rambutnya menjadi botak. Lalu, karena pria yang dibawa mereka tadi mengalami gagal otak, Doc mengebor kepala pria itu agar darah di kepalanya keluar untuk menyelamatkan nyawanya. Doc mengetahui hal itu karena dulu ia pernah melihat hal tersebut di siaran berita. Singkat cerita, Garnet dan Warren yang sudah kembali dengan membawa mobil pemadam melihat badai yang sudah semakin membesar dan ada beberapa zombie yang terbang karena terbawa badai itu. Melihat hal itu sangat berbahaya, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah. Namun saat Garnet masuk ke dalam ruangan bawah tanah,
Seketika Warren menutup pintu dari luar dan mengganjalnya dengan sebuah kursi. Hal itu dilakukan karena ia memutuskan untuk tidak masuk dan ingin menunggu suaminya datang. Di sisi lain, 10,000 dan Cassandra yang belum sempat kembali akhirnya memutuskan untuk berlindung dalam mobil dari amukan badai itu. Karena sangat kuatnya badai itu, seketika rumah Warren menjadi hancur. Dan Warren mulai berimajinasi bahwa suaminya sudah kembali pulang. Singkat cerita, setelah badai berlalu, anggota yang lain menemukan Warren yang selamat karena ia terlindungi oleh kursi yang sebelumnya ia duduki. Kemudian semua kelompok pun berkumpul dan terlihat selamat semuanya, termasuk Pasutri tadi. Namun ia tidak ingin ikut kelompok Warren dan memilih untuk tetap tinggal. Kemudian tanpa berlama-lama, kelompok Warren pun melanjutkan perjalanannya kembali. Scene pun beralih kepada sekelompok orang yang tengah melaksanakan ritual di sebuah gereja. Mereka dipimpin oleh seorang pastor yang bernama Jacob. Di sana Jacob mengaku sebagai utusan dari Tuhan. Namun di situ ia melakukan ajaran yang tidak tertulis di Alkitab, atau bisa disebut ia melakukan ajaran sesat. Di sana Jacob mengatakan bahwa zombie ialah manusia yang sudah dibangkitkan kembali, dan Jacob mencoba mencuci otak manusia agar mau menjadi zombie karena ia mengatakan bahwa mereka akan langsung terbang ke surga. Dan ucapan Jacob itu pun dipercayai oleh pengikutnya, dan ia memberikan sebuah kalung kepada pengikutnya sebagai simbol keselamatan. Scene pun berganti kepada Murphy yang sedang buang air kecil. Anggota yang lain mempertanyakan bahwa Murphy terlihat sangat pucat dan mereka ragu ia akan bertahan sampai California. Karena mereka belum makan selama 2 hari, Garnet pun membawa mereka kepada suatu camp yang dipimpin temannya semasa ia masih menjadi anggota militer. Namun, camp itu melarang mereka membawa senjata ke dalam. Karena itu, mereka harus meninggalkan senjata mereka di pos penjagaan. Di saat yang bersamaan, terlihat 3 orang mantan pengikut Jacob yang tengah meminta maaf kepada John selaku pimpinan camp ini, agar mereka diizinkan masuk dan berkata jika mereka telah salah mengikuti Jacob. Setelah kelompok Garnet masuk, ia disambut baik oleh John dan memberikan mereka makanan di sebuah kantin dalam camp itu. Saat sedang menikmati makanan, mereka melihat 3 orang yang merupakan mantan pengikut Jacob tadi. Di sini 10,000 mulai menaruh rasa curiga kepada mereka bertiga yang sedang merencanakan sesuatu. Kemudian kelompok itu pergi, dan 10,000 yang merasa penasaran pun berusaha mengikutinya. Berbeda dengan Garnet dan yang lainnya, yang sama sekali tidak mencurigai apapun. Mereka tampak santai dan menikmati makanannya. 10,000 yang terus mengikutinya melihat salah satu anggotanya berjalan sepoyongan, dan ia tidak sengaja menjatuhkan kalungnya. Namun, saat 10,000 mengambil kalungnya, ternyata kalung itu adalah benda tajam. Ternyata perempuan itu telah bunuh diri, dan tak lama ia menyerang penjaga di sana. Di saat yang bersamaan, pengikut Jacob yang masih berada di dalam pun mengeluarkan kalung yang serupa. Kemudian menggoreskan ke lehernya, dan seketika ia menjadi zombie. Keadaan kantin pun sangat kacau ketika semua orang mulai terinfeksi. Kelompok Garnet yang tak membawa senjata pun berusaha melawan para zombie dengan alat seadanya. Mereka pun saling terpisah dan coba mengalahkan beberapa zombie yang menyerang. Kemudian Murphy yang sedang terpisah sendirian bertemu dengan seorang wanita yang sedang bersembunyi. Tak lama kemudian zombie datang, dan anehnya para zombie hanya menyerang wanita itu dan tidak menyerang Murphy. Di luar gerbang, Jacob dan pasukannya datang. Mereka sudah bersiap untuk menyerang camp, seperti sudah sangat terencana. Setelah Garnet dan kelompoknya berkumpul, mereka bertemu dengan John, dan John memberitahu jalan keluarnya. Namun saat hendak ingin keluar, Garnet dan kelompoknya terhalang oleh pintu yang sudah terkunci. Kemudian mereka semua panik karena zombie yang sudah semakin dekat jaraknya dengan mereka. Tapi beruntunglah mereka diselamatkan oleh 10,000 yang membukakan pintu dari luar karena ia sudah lebih dulu berada di luar. Setelah mereka berhasil keluar,
Jacob dan kelompoknya menodongkan senjata ke arah mereka. Namun 10,000 dan Cassandra berhasil kabur terlebih dahulu. Sedangkan Garnet dan yang lainnya akan segera dieksekusi. Saat Garnet hendak dibunuh, kemudian ia berhenti saat mendengar teriakan dari dalam gurungan zombie. Yang ternyata ia adalah Murphy. Di sana Murphy keluar dan mengatakan bahwa ia Tuhan yang sebenarnya. Ia sengaja mengarang itu untuk menghentikan perbuatan Jacob. Murphy pun membuktikannya dengan memasukkan jari ke dalam mulut zombie dan ia mengatakan zombie tidak bisa menyerangnya. Melihat hal itu, pengikut Jacob pun mulai bimbang. Saat Murphy sedang mengulur waktu, 10,000 mencari posisi untuk membidik Jacob dari ketinggian. Namun pandangannya itu tertutup oleh Murphy. Jacob yang tak ingin anak buahnya terhasut, kemudian berniat untuk menembak Murphy. Namun Garnet menghalanginya yang membuat ia tertembak di bagian dada. Kemudian 10,000 pun menembaki kelompok Jacob dan Cassandra datang dengan membawa mobil untuk menjemput mereka. Namun Garnet yang sudah tertembak dan sekarat terpaksa tidak bisa ikut. Dan sebelum mereka pergi, Warren menembak Garnet yang sudah menjadi zombie. Kemudian ia juga menembak Jacob. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan dan sudah tiba di kota Kansas di mana terlihat Nick dan Eddie menaiki motor. Di saat itu mereka terhubung dengan Citizen dan ia yang tahu Garnet sudah gugur, seketika langsung memberi hormat pada Garnet dan terlihat para anggota sangat bersedih akan kematian Garnet. Dan season 1 episode 5-6 pun berakhir. Untuk episode selanjutnya, klik konten kita selanjutnya ya. Untuk kalian yang punya rekomendasi film dan ingin kita rekap alur ceritanya, bisa taruh di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya ya. See you!